Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Langsung saja, untuk bahan-bahan pembuatan Kolominogradski ada tanah atau lumpur yang sudah kita ambil sebelumnya, terus telur rebus, koran, kertas koran, air, kapur, botol bening, dan beberapa wadah yang lain. Nanti bisa dilihat menyesuaikan kondisi di rumah masing-masing, di tempat masing-masing. Nah, ini mulai kita persiapan bahan dulu. Nah, pertama kertas koran. Ini kertas korannya kita sobek-sobek kecil-kecil. Bisa menggunakan kertas yang lain, kertas HVS atau kertas bekas, atau juga bisa menggunakan bahan-bahan yang lain. Bisa juga menggunakan kapas, tisu, atau yang mengandung selulosa. Terus juga ini kapur, bisa menggunakan kapur pertanian, kapur tohor, atau bahkan kapur tulis yang dihaluskan juga bisa. Kalau tidak ada, bisa menggunakan baking soda. Ada keunggulan dan kekurangannya masing-masing. Terus juga ini telur rebus. Nah, ini sebagai sumber nitrogen, sebagai sumber asam amino, dan juga nanti sebagai sumber sulfur. Bisa menggunakan telur busuk juga bisa, malah rekomendasi itu telur busuk karena kandungan sulfurnya yang tinggi. Terus untuk juga, nah ini yang pertama, lumpurnya tadi dibagi menjadi beberapa wadah gitu. Untuk proses ini, karena ini dasar ya, dasar pembuatan Kolominogradski, itu saya membaginya menjadi 3. Nanti kalau selanjutnya, di konten-konten selanjutnya itu bisa menjadi 4, 5, terserah nanti. Itu gunanya untuk memanipulasi, mencari bakteri tertentu ya. Tapi kalau ini dasarnya adalah 3. Menjadi 3 wadah yang masing-masing nanti akan dicampurkan dengan bahan-bahan tertentu. Yang bahan depan tadi itu ada telur, ada ini, semuanya dicampurkan ke wadah yang berbeda-beda. Selanjutnya adalah proses pembuatan. Nah, yang pertama, untuk wadah pertama itu dicampurkan 1-2 butir telur rebus. Nah, ke wadah pertama. Kalau ingin mendapatkan bakteri fotosintetik yang terutama untuk pengolah sulfur, buat teman-teman yang sudah menonton video sebelumnya tentang beberapa jenis bakteri ya, bakteri fotosintetik. Nah, itu lebih bagus menggunakan telur busuk. Dan nanti kedepannya juga kita bisa memanfaatkan bahan-bahan yang lain, yang terutama adalah yang mengandung sulfur. Dan ini harus direkomendasikan dimasak dulu. Ada juga yang referensi menggunakan telurnya tidak direbus dulu juga ada, langsung dipecah kondisi telur mentah, tapi saya rekomendasikan untuk direbus. Yang kedua, untuk wadah kedua ini kita tambahkan kapur. Nah, bisa 1-3 sendok, menyesuaikan jumlah tanahnya juga dan juga keasaman. Ada beberapa tanah yang memang asam, terutama mungkin dari tanah lahan gambut ya. Nah, itu mungkin juga bisa lebih banyak sedikit, 3 sendok gitu. Sebenarnya ini juga hasil coba-coba, nanti teman-teman mencoba sendiri untuk takarannya, dan nanti membuatnya itu tidak hanya satu wadah, tapi beberapa wadah dengan kadar yang berbeda-beda. Itu akan menghasilkan bakteri yang juga beda-beda. Variasinya, lapisannya itu nanti akan berbeda-beda. Dan jangan lupa juga untuk mencatat jumlahnya berapa untuk per satuan tertentu gitu. Misal untuk 1 kilogram tanahnya itu nanti butuh berapa gitu, atau berapa centong gitu. Nah, itu nanti bisa dicoba-coba di tempat teman-teman sendiri. Nah, ini yang ketiga, untuk wadah ketiga kita berikan kertas. Kalau tadi teman-teman memperhatikan, tadi ada yang wadah bulat ya. Nah, itu saya kebetulan tadi membaginya 4 gitu. Tapi ini nanti yang saya gunakan 3. Yang ketiga ini saya berikan kertas. Itu bisa tadi menggunakan tisu, kertas koran.
Nah, terutama yang mengandung selulosa. Kedepannya nanti ini juga bisa diedit untuk memanipulasi bakteri yang akan kita dapatkan nanti. Nah, untuk kertas koran ini nanti akan menghasilkan bakteri tertentu gitu untuk mengolah koran ini. Nah, silakan untuk ditonton di video selanjutnya nanti perkembangannya gitu. Kita campurkan sampai merata, sampai tertutup korannya, terselimuti oleh tanahnya, bercampur tanah. Nah, kalau sudah bercampur nanti akan kita gunakan. Selanjutnya untuk wadah, ini saya menggunakan botol plastik. Ini sudah saya potong. Nah, bisa juga diganti dengan botol kaca bening atau kantong plastik tebal. Ada keunggulannya masing-masing dan kekurangannya. Kalau menggunakan botol kaca nanti teman-teman akan susah mengeluarkan bakterinya, mengambil bakteri yang ada di dalamnya. Tapi kalau menggunakan plastik itu kurang tahan lama disimpan ya. Tapi kalau menggunakan wadah plastik itu mudah untuk mengambil bakterinya nanti. Nah, insya Allah akan saya bikinkan video juga karena agak tricky cara mengambilnya. Silahkan diikuti. Nah, ini kita mulai. Pertama, nah ini posisi pertama adalah masukkan tanah bercampur telur ke dalam botol. Jadi posisi campuran telur itu adalah yang paling bawah. Usahakan nanti paling bawah, yang terutama yang mengandung nitrogen ya. Nanti ini juga bisa kita edit, tidak hanya menggunakan telur. Nah, nanti juga insya Allah akan ada videonya menggunakan bahan-bahan yang lain. Atau mungkin yang paling hobi teman-teman itu kan telur keong, daging keong, atau ikan gitu. Rebusan ikan, rebusan ayam itu juga bisa. Nah, untuk selanjutnya untuk yang kedua, posisi kedua ini adalah yang mengandung kapur. Gitu. Lapisan kedua adalah lapisan yang mengandung kapur. Nah, ini kita masukkan. Untuk jumlahnya nanti ada di akhir. Di akhir akan saya tunjukkan berapa perbandingannya. Karena ini juga perbandingannya bisa kita manipulasi. Nanti insya Allah juga saya bikinkan konten. Kita lihat bagaimana ketika kita memanipulasi berbagai lapisannya. Untuk yang ketiga, masukkan tanah bercampur kertas ke dalam botol. Nah, ini yang bagian atas adalah bagian yang mengandung karbon, campuran karbon, terutama kertas tadi. Itu adalah lapisan bagian paling atas. Jangan lupa untuk digoyang-goyangkan ya supaya tanahnya datar gitu. Jadi setiap lapisannya itu nanti datar. Nah, selanjutnya kita berikan air. Air ini bisa menggunakan air sampel yang sudah kita ambil sebelumnya, ada di video proses pengambilannya. Nah, itu juga bisa menggunakan air mineral atau air yang sudah direbus. Dan pastikan masih air yang berada di wilayah pengambilan tanah itu. Jadi jangan terpisah, semisal beda kota airnya, nah itu jangan. Kita tambahkan airnya. Untuk jumlah airnya nanti ada di belakang saya tunjukkan. Setelah itu kita tutup. Ini saya menggunakan plastik penutupnya, kita tutup rapat. Jangan lupa untuk memberikan space untuk udara. Pastikan penutupnya adalah plastik bening, karena nanti akan terjadi proses fotosintesis yang membutuhkan cahaya. Ada juga botol yang tidak saya potong untuk pembuatan kolom Winogradsky ini. Nah, untuk perbandingannya ini saya tampilkan antara 1, 2, 3 itu hampir sama. Diperkirakan saja. Untuk airnya ini juga menyesuaikan. Terutama juga diberikan space udara. Nah, ini adalah dasar pembuatan kolom Winogradsky. Nah, ini belum dimanipulasi. Nanti insya Allah saya bikinkan kontennya. Karena yang paling lama pembuatan konten ini adalah proses uji cobanya gitu. Jadi trial errornya itu lumayan lama. Jadi kalau ada konten yang terputus gitu, nah itu bisa jadi karena memang proses uji cobanya. Kalau di kondisi laboratorium itu sangat terkontrol ya, jadi sangat mudah dimanipulasi
sesuai keinginan kita. Beda dengan kondisi lapangan. Kalau kondisi lapangan harus diuji coba dulu, yang terbaik baru bisa disampaikan ke teman-teman. Bahkan juga sering mengalami kendala. Semisal untuk kultur jamur ya, konten jamur itu. Nah, itu ternyata menggunakan gula, sudah beli gula di pasaran gitu, yang tersedia di masyarakat, ternyata tidak tumbuh jamurnya. Kemungkinan gulanya sudah diberikan bahan kimia tertentu ya, mungkin biar lebih awet atau gimana. Gitu. Nah, ini kita lanjut untuk penyinarannya. Ini karena PSB ya, nanti munculnya banyak PSB terutama yang fotosintetik. Bisa pakai cahaya matahari atau penyinaran lampu. Ada keunggulan dan ada kekurangannya. Nah, ini juga nanti saya berikan kontennya. Gitu. Saya perlihatkan, silahkan diikuti. Gitu. Kalau menurut teman-teman bermanfaat. Nah, untuk Kolomenogradski ini itu sangat dinamis sekali perubahannya. Nanti akan berubah warnanya, berubah komposisinya, lapisan-lapisannya, warna lapisan setiap minggu itu akan berubah. Tuh. Nah, nanti akan saya tunjukkan setiap perubahannya mungkin per minggu atau waktu tertentu. Silahkan nanti bisa disaksikan. Dan terima kasih sudah menonton. Semoga teman-teman sehat selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.